Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa semuanya. Berjumpa kembali dalam podcast Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta bersama saya Cynthia Rina. Hari ini kita akan membicarakan dengan satu tema yang cukup menarik untuk Anda simak pemirsa semuanya, yakni berkaitan dengan digitalisasi pasar rakyat. Nah, kita tahu ya bahwa perubahan pola belanja masyarakat ini sangat mempengaruhi dengan potensi yang ada di pasar rakyat, di mana maraknya perkembangan teknologi informasi ini juga bisa mendorong kita sebagai masyarakat dan juga pembeli ini sendiri juga bergeser pola belanjanya yang mungkin kita bisa belanja dengan lebih cepat dengan adanya pasar-pasar online yang diperjualkan mungkin di marketplace ataupun lain sebagainya. Nah, di sisi lain, dari pemerintah sendiri sebagai pengelola sebanyak 12 pasar tradisional di kota Yogyakarta, tentu ini menjadi sebuah dilematis ya pemirsa, di mana mereka juga dihadapkan dengan untuk tetap menjaga bagaimana pasar ini, terutama pasar rakyat ini, bisa tetap ramai dan banyak dikunjungi oleh masyarakat di tengah pesatnya pasar online yang ada saat ini. Tentu saja pembahasan digitalisasi pasar rakyat ini kita akan bahas satu persatu bersama dengan 3 narasumber yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Dan untuk yang pertama, dari analis bidang pasar rakyat Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta, ada Bapak Dwinanto Sujatmiko, SE MEF Dev. Terima kasih dan selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Dan untuk yang kedua, ada dari Komisi B DPRD Kota Yogyakarta, ada Ibu Ipung Purwandari. Selamat pagi Ibu Ipung. Selamat pagi. Dan yang terakhir ada dari Komisi B DPRD Kota Yogyakarta, ada Bapak Munazar. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Kita akan membahas mengenai digitalisasi pasar rakyat, yang dimana tadi kita ada pergeseran ya masyarakat yang tadinya sering berbelanja ke pasar, sekarang agak bergeser, mereka tertarik dengan belanja online yang ada saat ini. Kalau dari Dinas Perdagangan sendiri, Pak, saya ke Pak Dwinanto dulu. Ini seperti apa Pak untuk kondisinya pasar rakyat dan juga adanya pesatnya pasar online untuk saat ini sendiri di Kota Yogyakarta? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terkait dengan kondisi pasar rakyat yang ada di Kota Yogyakarta, saat ini kan kami mempunyai 29 pasar yang kita kelola yang ada di Kota Yogyakarta ini. Untuk perkembangan terkait dengan digitalisasi pasar, memang dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin mendominasi, terutama adanya toko modern, e-commerce, tentunya kita harus menjaga keberlangsungan daripada pasar tradisional dan pasar rakyat itu sendiri. Yaitu dengan apa? Itu tentunya kita harus meningkatkan daya saing. Daya saing daripada terutama pasar tradisional yang kita miliki. Yang pertama, kita dari sisi fasilitas. Tentunya kita sudah banyak meningkatkan fasilitas yang ada di pasar. Salah satunya tentunya dari CCTV, ini kita mendapat bantuan juga dari teman-teman yang ada di Kominfo untuk memasang CCTV di beberapa pasar dan juga sambungan atau koneksi internet. Ya, lewat sebuah marco ini juga sudah tersambung di beberapa pasar rakyat yang ada di Kota Yogyakarta. Selain itu juga kita selalu melakukan pembinaan terhadap pedagang pasar rakyat, baik itu juga pendampingan tentunya yang selalu didukung oleh dari teman-teman dari Komisi B, Ibu Pak Munazar, yang melakukan pelatihan ya, terkait dengan bagaimana untuk mengaktifasi daripada pedagang untuk bisa meningkatkan pendapatannya dengan cara yaitu kita harus melakukan digitalisasi masyarakat. Jadi melalui beberapa cara ini tadi, alhamdulillah pada tahun ini omset yang dimiliki para pedagang itu juga mengalami
peningkatan yang cukup signifikan. Tentunya dengan adanya digitalisasi pasar ini, harapannya juga di sini ada transparansi ya, dan juga efisien. Mana nanti dari kegiatan perekonomian di pasar tradisional itu kita juga selalu bisa monitoring dan juga selalu bisa mengevaluasi mana titik-titik mana yang bisa kita optimalkan sehingga nantinya pendapatan asli daerah yang sudah ditargetkan pada kami dapat tercapai. Dan kita tahu bahwasanya pasar-pasar yang ada di kota Yogyakarta ini kan juga banyak sekali yang sudah berubah gitu ya, lebih modern, lebih nyaman juga untuk dikunjungi di tengah pasar-pasar online yang saat ini juga menjamur seperti itu. Kalau tadi Pak Dwinanto sampaikan bahwasanya juga ada monitoring ya Pak ya, monitoring yang dilakukan dari dinas sendiri untuk agar mereka ini juga tetap lebih berkembang lagi seiring dengan banyaknya fasilitas yang sudah ditingkatkan tadi, ada CCTV, koneksi internet juga lancar di pasar ya. Biasanya nggak ada tuh di pasar, tapi sekarang koneksi internet sudah bisa di pasar gitu Pak. Ya, salah satu monitoring tentunya kita selalu mengkondisikan segala fasilitas itu berjalan dengan baik. Kita lakukan pemeliharaan untuk CCTV maupun dengan jaringan internetnya, selalu kita koordinasi dengan teman-teman Kominfosan dan juga kita melakukan monitoring titik-titik mana yang sekarang ini masih belum spot seperti itu yang belum bisa dijangkau oleh teman-teman pedagang untuk mengakses internet itu, sehingga di titik itulah yang nanti dengan lewat mekanisme kita pengajuan kegiatan anggaran di Komisi ini selalu mendukung ini, alhamdulillah itu apa yang tadi menjadi permasalahan dapat bisa terselesaikan. Selain itu juga kita menggandeng daripada pihak-pihak lain karena memang kita tidak bisa berjalan sendiri, itu juga menggandeng dari yang pelapor informatif Almas itu salah satunya ada Sakti, kemudian ada Mufidia, dan juga Oke, sudah mulai berkembang pesat ternyata ya Pak ya. Kalau mungkin kita ngetik di marketplace mencari barang sesuatu, terus habis itu ada tulisan kota Yogyakarta, siapa tahu itu dari pasar gitu ya Pak ya? Iya betul. Jadi pada tahun sekarang ini kan ada namanya program terkait dengan BOS, Official Store. Oh baik. Di mana di situ pedagang bisa dagangannya lewat BOS itu tadi, yang mana kita bekerjasama dengan Tokopedia dan TikTok. Dari 5.280 pedagang yang ada di Pasar Beringharjo, itu ada 1.300 yang sudah melakukan aktivasi. Sehingga itu kelihatan kurang lebih ada 1/4 yang sudah melakukan kegiatan seperti itu, dan dari 1.300 pedagang itu sudah ada 117 dagangan yang sudah melalui proses kurasi dan sudah tayang di Oke, luar biasa ya Pak ya sekarang ya. Sudah mulai lebih modern, tapi kita tidak meninggalkan esensi untuk belanja ke pasar juga ya Pak ya. Oke, ada hambatannya nggak sih Pak terkait dengan adanya digitalisasi sekarang dengan pasar rakyat yang ada saat ini gitu Pak? Ada terkait dengan literasi ya, pedagang ya, karena bagaimana juga namanya pedagang itu dari berbagai segmen, ada yang sewu sudah sepuh, ada yang sudah setengah sepuh, dan ada juga yang dari generasi yang milenial, Gen Z gitu ya Pak. Itulah yang menjadi kita tidak henti-hentinya selalu memberikan literasi kepada pedagang. Karena ini memang kunci salah satu untuk bisa meningkatkan akses meluas usaha, namun juga untuk meningkatkan pendapatan. Terutama untuk yang sepuh itu kan, bagaimana juga kalau tidak bawa uang cash ke rumah itu rasanya tidak puas. Nah, di ini juga kita berikan pemahaman bahwa ini mudah Bu, nanti aman juga. Barang tersebut uang kita, dan sekarang ada
ada kemudahan Pak. Nah kalau waktu dulu kan dengan membayar itu butuh waktu 1 kali 20 jam baru bisa masuk ke rekening. Dengan berkembangnya kita selalu koordinasi dengan teman-teman di perbankan, itu sekarang juga mudah. Jadi setelah melakukan pembayaran, ada waktu hitungan jam, itu sudah masuk ke rekening. Sehingga itu bisa ketika ini transaksi kita sudah berhasil. Oke, berarti ingin lebih meningkatkan lagi ya Pak ya untuk literasi ke masyarakat itu sendiri agar nantinya juga bisa mengcombine di pasar ini juga bisa ada sistem digitalnya untuk masyarakat agar lebih mudah membayar gitu misalnya gitu kan. Kadang kita milenial Gen Z itu nggak bawa uang tapi bawanya HP. Anak-anak kadang bingung ini, kenapa bayarnya pakai HP gitu kan ya. Sekarang sudah terjawab dan masyarakat baik itu pedagang ataupun pembeli juga sudah terliterasi, mungkin akan lebih ditingkatkan lagi ya Pak ya untuk proses digitalisasi kita. Oke, baik, saya ke Bu Ipung dan mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Bapak Munazar. Bu Ipung dari Komisi B DPRD Kota Yogyakarta ini sendiri kan juga melihat ya sisi dari digitalisasi pasar rakyat yang saat ini memang sudah semakin banyak orang untuk bisa bertransaksi, belanja online ataupun datang langsung ke pasar, tapi ada proses digitalisasinya seperti itu. Dari Ibu sendiri, sisi mendukung perekonomian di Kota Yogyakarta ini, terutama para pelaku UMKM yang ada di pasar seperti apa? Ya ini tadi digitalisasi kan istilahnya diperlukan ya, terutama pasar-pasar yang modern ya, yang sudah modern. Jadi di sisi lain kan kita ada pasar tradisional Mbak yang tidak bisa digitalisasi. Betul. Itu perlu dipertahankan juga walaupun saat ini yang ada ya pasar-pasar yang harus semua digital dan semua serba apa nggih. Kadang saat ini ya seperti kita ini males Mbak bawa uang cash ya, jadi bawa HP ya, bawanya HP nanti kiris atau ada yang transfer dan sebagainya. Betul. Jadi saya melihat itu ya memang UMKM kita yang ada di pasar-pasar ya harus dibiasakan seperti itu Mbak. Harus digitalisasinya ada karena apa? Sekarang kan banyak mungkin turis mancanegara, terus turis-turis yang dari luar kota Yogyakarta, mereka maunya ya serba praktis. Jadi kita memang Dinas Perdagangan juga tak suruh pendampingan kepada pasar-pasar itu untuk digitalisasinya jalan. Walaupun yo ora kabeh, tapi kan tetap harus jalan itu semua karena UMKM kita nek mau maju ya aja mung dongkrok, tapi ya harus online-nya jalan gitu loh. Dengan begitu kan omset mereka tidak seperti di tempat aja tanpa ada online dan sebagainya. Kalau sudah ada online kan enak Mbak, semua pesan ya dari luar mungkin ada yang pesan barang dan semuanya cuma lewat transfer ya lewat seperti itu. Jadi pengawasan kita ke UMKM juga kita terus-menerus Mbak, bagaimanapun UMKM kita kan harus didampingi. Dan ini yang saya opiak mesti Dinas Perdagangan, dinasnya Bu Ambar dan teman-teman. Jadi harapan kita dinas ini selalu mendampingi, selalu turun ke pasar-pasar, selalu memantau UMKM kita yang ada di pasar dan semuanya. Semua yang kalau bisa itu ya digitalisasi tadi. Tapi ya jangan dipaksakan, memang ini pasar yang tradisional. Yang tradisional biarkanlah. Ini emang mungkin pangsanya tradisional karena kita sebagai perempuan sendiri kadang juga kangen Mbak dengan pasar tradisional, kangen dengan tawar-menawar gitu, kangen dengan menyapa ibu-ibu yang ada di pasar itu merupakan apa nggih, artinya ibu-ibu tuh ada yang seperti itu gitu loh. Jadi nggak semua ibu-ibu tuh senang dengan pasar yang digitalisasi juga, tapi ada juga yang dengan pasar tradisional. Jadi harapan kita Dinas Perdagangan ya memantau dua-duanya, ya memantau yang digitalisasi juga memantau yang tradisional. Jadi artinya semua terpantau, artinya semua bisa kita dampingi, semua kita bisa awasi seperti itu Mbak. Sejauh ini untuk pemantauan sendiri dari Komisi B nanti juga bersama dengan Dinas Perdagangan ataupun pihak lainnya itu saat ini seperti apa Bu untuk digitalisasi pasar rakyat ini sendiri? Menurut saya lihat juga sudah berjalan dengan baik. Jadi ya walaupun masih ada kurangnya sedikit-sedikit ya itu wajar. Tapi harapan kita ke depan
Dinas Perdagangan semakin instan untuk terus-menerus untuk melakukan pendampingan ke pasar-pasar digitalisasi ini. Seperti baik, itu, baik, Mbak. baik. Bapak menambahkan terkait dengan apa yang disampaikan tadi? Ya, sedikit kami tambahkan terkait dengan digital pasar rakyat ini. Iya. Tentu kami di Komisi B memberikan apresiasi yang tinggi lah kepada teman-teman di Dinas Perdagangan yang sudah luar biasa menjemput bola lah. Iya. Untuk bagaimana para pedagang kita ini melakukan pendampingan dan fasilitasi. Cuman memang ini bagi kami di Komisi B ini kita belum maksimal untuk fasilitasinya. Fasilitasinya dalam arti apa? Bagaimana kita memberikan pelatihan digital marketing kepada para pedagang kita. Ya, kalau menurut data kita mungkin punya 17.000 los ya dari 29 pasar ya. Rakyat itu. Paling tidak ya kita berapa persen dulu lah untuk memberikan edukasi dan pelatihan digital marketing kepada pedagang-pedagang pasar kita. Digital marketing ini itu penting bagaimana bisa mereka menjual online baik di TikTok, di Shopee, di platform-platform digital yang ada. Kadang-kadang apalagi pedagang kita sudah berumur lah, sudah banyak yang sepuh. generasi sepuh gitu. Walaupun mereka sudah sepuh, tapi kalau kita memberikan fasilitas untuk pelatihan digital, cara jual sederhana di TikTok atau di Facebook, itu paling tidak memberikan dampak yang signifikan buat omset mereka. Yang kedua, bicara digital ini tidak hanya bicara transaksi digitalnya aja. Saya kira kalau itu semua los pasar sudah punya lah untuk pelayanan transaksi digitalnya, baik kris maupun via transfernya. Cuman sekarang ini bagaimana para pedagang-pedagang kita ini pintar jualan online gitu. Nah, kita pemerintah ya harus hadir memberikan fasilitasi tadi, pendampingan, dilatih mungkin setahun kita berapa ribu pedagang. Tentu kami di Komisi B pasti mendukung lah untuk segi anggaran, karena memang apa sih yang kita nggak dukung untuk kesejahteraan masyarakat, untuk masyarakat itu sendiri. Nah, yang paling penting itu ya, jadi digital marketing atau pelatihan jualan online mereka ini harus masif biar para pedagang yang ada di 29 pasar rakyat ini mereka mengerti. Jangan beri harjo aja yang pintar-pintar kan gitu. Jangan prawira taman aja yang jago-jago jualan online, tapi bagaimana ini pasar kelitian, pasar keuangan, pasar demangan, semua yang ada di pasar 29 pasar yang di bawah naungan Dinas Perdagangan ini paling tidak kita fasilitasi semua nih. Jangan yang beri harga aja terus yang dilatih gitu kan. Yang difasilitasi dengan bosnya tadi. Itu kira-kira oleh karena itu kami Komisi B sekali lagi mendorong nih, karena memang kita tidak bisa hindari ini zaman IT semua zaman serba digital. Semuanya serba jadi kalau digital. kita biarkan pasar kita sepi dan omset pedagang-pedagang kita nanti menurun. Oleh karena itu sekali lagi, dan kami ini perdagangan sudah mulai beberapa tahun ini sudah melakukan itu, cuman belum masif, belum maksimal karena mungkin segi anggaran juga kan di efisiensi. Tapi kita di Komisi B paling tidak mendukung penuh lah untuk bagaimana digitalisasi pasar rakyat ini kita lebih masif lagi. Itu kira-kira Mbak dari saya. Memang belasan ribu pedagang ini juga harus dihadapkan dengan adanya digitalisasi. Tapi tadi yang disampaikan Bu Ipung benar ya, yang tradisional biarlah tradisional, yang bisa berpotensi untuk dilakukan digitalisasi, ayo kita sama-sama untuk bisa membantu mereka gitu kan ya, untuk terutama berjualan online dan juga ada offline-nya juga, biar masyarakat juga semakin semakin percaya juga kalau belanjanya nih oke loh di sini. Kalau misalnya mau lihat barangnya dulu ada tokonya. Kalau misalnya males ke tokonya tapi udah tahu barang-barangnya tinggal online aja. Mungkin itu yang sedang diupayakan dari pemerintah dan juga dari DPRD Kota Yogyakarta ya, untuk sama-sama berkolaborasi terkait dengan digitalisasi pasar rakyat ini sendiri. Tapi kita jeda dulu, nanti kita akan bahas lagi bersama-sama terkait dengan digitalisasi pasar rakyat. Jangan kemana-mana, pemirsa tetap di podcast Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta. Pemirsa, kembali lagi dalam podcast Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta. Saat ini kita tahu bahwasanya pasar rakyat, pasar tradisional yang ada di Kota Yogyakarta ini sudah semakin berkembang pesat di tengah banyaknya juga
pasar-pasar yang sudah bekerja sama ataupun sudah merambah ke teknologi, atau mereka biasanya menyebutnya adalah pasar online seperti itu, berbelanja melalui sebuah aplikasi ataupun lain sebagainya. Nah, ini juga menjadi tantangan juga ya untuk pemerintah Kota Yogyakarta dan juga dari DPRD Kota Yogyakarta agar nantinya ini semua tuh balance gitu ya. Pasar tetap ramai, tapi mereka juga bisa terinfluence untuk bisa berdagang secara online. Tapi kita kemarin juga sempat ada sedikit sedikit problem gitu ya, di mana pemerintah pusat juga katanya akan mengenakan pajak gitu kan ya, pajak bagi UMKM yang memang berdagang di online seperti itu. UMKM yang ada di Kota Yogyakarta juga banyak sekali yang berasal dari pasar itu sendiri. Nah, mungkin saya ke Pak Dwinanto terlebih dahulu, bagaimana Pak untuk mengatasi hal tersebut? Apakah memang nantinya mungkin secara hukum gitu ya, ataupun yang lainnya bisa ditarikkan dengan retribusi, ataupun ada harga yang harus dinaikkan dan sebagainya, itu seperti apa Pak Dwinanto? Untuk dari kami tentunya kita masih menunggu untuk peraturan dari pusat itu, karena sampai saat ini masih digodok dan belum ditetapkan. Namun ini juga menjadi informasi bagi kami untuk langkah-langkah apa yang harus kita lakukan. Ya, pada kesempatan ini kita selalu berkoordinasi dengan paguyuban pasar, yang mana di setiap pasar 29 ada paguyubannya. Nah, kalau ada hal yang sifatnya informasi seperti ini akan kita sampaikan, kita sosialisasikan kepada pedagang. Jangan sampai nanti pada saat itu sudah ditetapkan, sudah gagal kaget seperti itu. Sehingga saat ini pun kita berikan semacam informasi awal bahwa pemerintah pusat akan mengenakan tadi pajak seperti apa. Nah, kita juga masih menginformasi itu kebenarannya. Kalau memang itu lagi berjalan, tentunya kalau dari sisi kami terkait dengan retribusi pasar, kami ini kan sudah dalam proses rapat dan juga dari pasar, ya tentunya tidak berpengaruh banyak kepada pasar ya, karena ini hal yang berbeda tentunya. Tetapi bagi pedagang, saya kira dengan adanya pengenaan ini tentunya ini juga bagi mereka juga wait and see dulu, ya apakah mulai dari sekarang mereka sudah menaikkan sedikit gitu kan. Jadi, tapi kita lihat monitoring di lapangan ini masih lancar ya. Mudah-mudahan rencana dari pemerintah pusat terkait dengan pengenaan pajak ini untuk bisa lebih bijak tentunya, karena memang yang ada di daerah sekarang mungkin perekonomian juga sedang menggeliat seperti itu, dan juga kebangkitan dari badan pasca kemarin COVID itu kan itu juga sedang menaik ini seperti ini. Dengan juga kita ketahui dari Bapak Menteri Keuangan kemarin bahwa ini sektor perekonomian terutama pasar-pasar tradisional juga harus diperkuat. Dengan apa tentunya kita selalu berinovasi ya. Kalau kita tadi bicara terkait dengan digitalisasi pasar, tentunya kita tidak henti-hentinya untuk selalu memberikan literasi kepada teman-teman pedagang dan juga kemudahan-kemudahan. Dan kemarin belum lama ini sebenarnya digitalisasi pasar itu tidak hanya terkait dengan online saja, tetapi juga fasilitas yang harus kita berikan juga. Itu juga termasuk digitalisasi pasar. Kemarin kita sudah mencoba untuk pengelolaan parkir. Pengelolaan parkir itu kita juga rencana pakai QRIS ya. Jadi ada 3 titik yang sudah kita ajukan, yaitu di Pasar Pasti, kemudian di Pasar Harjo, lantai 3, dan juga di depan pendopo kita ajukan untuk nanti juga bisa menerima pembayaran secara QRIS. Karena kita ketahui ini juga dari Bapak Wali Kota di daerah Sumbu Filosofi juga kita harus mendukung itu, karena kemarin minggu yang lalu pas hari ulang tahun
Kota Jakarta itu sudah ada 100 supir yang sekarang bisa menerima pembayaran Inggris itu yang terjadi perhubungan. Ini kita juga yang berada di Jologi di Pasar Bedojo. Nanti pada saat Festival Angkringan Jakarta ini ada di launching, mudah-mudahan sudah mulai satu November nanti apabila ada pengunjung atau pedagang pasar sudah bisa membayar. Inilah juga bentuk dari digitalisasi pasar. Oke, nanti kita akan melihat banyak tukang parkir yang sudah mengalungi ini ya, apa namanya, kode QRIS-nya itu ya. Jadi yang nggak bawa uang udah nggak ada alasan, udah bisa pakai QRIS gitu ya. Baik, ini kan juga Kota Yogyakarta juga memiliki satu aplikasi gitu kan ya, Jogja Smart Service gitu kan ya. Ini juga menjadi andalannya Kota Yogyakarta seperti itu. Mungkin nggak kalau ini juga bisa mengembangkan produk UMKM agar supaya lebih eksis juga untuk nantinya juga bisa bersaing dengan marketplace yang lainnya seperti itu. Mungkin Pak Dinanto dulu. Kalau untuk JSS, Jogja Smart Service, itu kita sudah memanfaatkan dalam hal untuk yang pertama terkait dengan retribusi real-time. Jadi pedagang pada saat ini jam sekian itu membayar, otomatis nanti akan muncul. Itu di Jogja Smart Service itu kembang pembayaran di pasar Ali sekian juta ada pergerakannya secara bisa tinggal di sini. Kemudian yang kedua terkait dengan harga bahan pokok. Ya, itu juga sudah divalidasi di Jogja Smart Service. Kita melihat pergerakannya tiap hari itu harga pokok mengalami naik turun seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga tentunya tadi disampaikan bahwa juga bisa itu sebagai sarana untuk jual online ya, karena memang kita dalam sebuah kegiatan itu kan ada yang rapat atau koordinasi itu juga memakai ini pesan untuk hidangan itu juga melalui JSS, yaitu dengan program yang ibu bisa dimasuki di situ. Itu kan membuktikan bahwa kehadiran daripada Jogja Smart itu sangat bermanfaat bagi kita dan juga tentunya bagi masyarakat luas, karena juga bagi pedagang bisa melihat sesuatunya secara dipermudah ya. Ternyata kita juga dalam satu aplikasi itu Kota Yogyakarta juga punya sendiri ya untuk hal itu. Baik, ke Bu Ipung dan juga Pak Munazar tadi menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Dinanto, bahwasanya kita juga ingin ya pemerintah pusat juga lebih bijak agar nantinya pajak ini bisa lebih diupayakan lagi agar tidak memberatkan UMKM juga. Terus habis itu aplikasi yang memang sudah ada di Kota Yogyakarta ini juga bisa dikembangkan sebagai jual beli ataupun informasi seperti itu. Kalau dari Dewan sendiri Bu, dari Komisi B Kota Yogyakarta, bagaimanakah untuk mengakselerasi seperti itu dan juga hubungan dengan Dinas Perdagangan agar nantinya ini produk UMKM juga tetap jalan, terus setelah itu pasar juga tetap ramai, dan nantinya penjualan online juga tetap bisa bisa diupayakan untuk masyarakat juga untuk bisa berbelanja gitu. Ini tadi tentang pusat ya yang ingin menerapkan pajak buat UMKM. Bagi saya kok jangan UMKM itu jangan diincer dengan pajak-pajaknya dulu. UMKM kita itu baru mau berkembang, Mbak. Belum berkembang, mau berkembang. Setelah COVID dalam ya, hal COVID dan saat ini istilahnya untuk nyewa kiosewek kesulitan ya, Pak. Banyak yang nunggak. Kok wes harus diinceng pajak lagi. Itu semoga pusat mempunyai kebijakan lagi gitu loh. Betul. Saya nggak setuju Mbak dengan nanti UMKM kita itu dibebani pajak lagi. Akhirnya apa? Karena akhirnya yang menderita itu ya konsumen istilahnya ya, para pembeli. Nanti otomatis UMKM kita kan akan menaikkan harga. Dan yang mendapat itu siapa?
ya pembeli-pembeli kita gitu loh. Jadi harapan kita ya jangan dulu lah diincar dengan pajak-pajak yang akan memberatkan UMKM kita juga masyarakat kita. Karena yang akan mendapat dampaknya itu ya masyarakat, juga UMKM juga. Terus abot Mbak mereka itu saat ini untuk apa membayar kiosnya, membayar ininya itu sudah berat. Modalnya kok harap ditambahi ya. dengan penambahan pajak lagi. Saya minta kebijakan pusat yuk jangan seperti inilah. Biarkan dulu UMKM kita itu noto dirinya, noto itu dagangannya dan stabil dulu ya toh nek stabil nanti ya omsetnya banyak insya Allah nek arep njaluk pajak mungkin tidak keberatan ya Pak ya. Jadi ojo saat yang sulit seperti ini wis arep diincer pajak ya toh. Padahal untuk kehidupan mereka sendiri aja belum loh Mbak, belum mapan untuk bayar kios dan sebagainya. Itu belum semuanya ini coba contohnya pasar Klitian ini. Apa semua sudah melunasi kiosnya? Sudah Pak? Belum. Jadi kan masih banyak jadi para pedagang-pedagang ini yang merasa kesulitan untuk nguripi dirinya sendiri, nguripi kiosnya aja belum itu. Mohon ya pusat ya harus bijaksana, harus tepo seliro dalam hal ini. Biarkan para UMKM kita itu berkembang dulu. Nek wis berkembang dengan pasar, monggo. Kalau pajaknya mau dipajaki silahkan, tapi saat ini yang keadaannya saya kira tidak baik-baik saja ya mohon biarkan mereka bisa bernapas dahulu seperti itu. Ini mungkin pajak yang dikenakan adalah yang online gitu juga ya. Tapi kan kita dari pemerintah juga tengah mengupayakan masyarakat juga lagi belajar nih untuk belanja online dan bagaimana para pedagang ini juga bisa menjajakan barangnya itu apakah harganya ini pun juga sama atau tidak dengan offline itu kan juga sedang banyak dipelajari juga ya. Jadi nantinya ini tidak memberatkan para pedagang juga dan kita sebagai masyarakat yang beli gitu kok kenapa kok naik gitu itu Mbak yang, gitu yang tidak mau kan di situ nih. Apalagi sekarang pedagang-pedagang seperti di sini tadi saya sebagian bincang-bincang lah dengan pedagang. Dia memasarkannya ternyata lewat anak-anak muda ini Mbak yang suka TikTok, yang suka main media sosial ya, pokoknya mainnya di media sosial. Ternyata anak-anak muda itu pinter dalam dagangannya. Mungkin kulaknya di sini 100.000, tapi dia bisa menjual dengan 300.000 Mbak. Dengan caranya mereka ya, dengan caranya mereka dengan sosial medianya nggak tahu pedagang itu bilang Bu sebenarnya dari kita itu cuma 100, tapi setelah dipasarkan lewat TikTok dan sebagainya itu bisa 2 kali lipat loh Mbak. Jadi pedagangnya ya seneng dilarisi, anak-anak muda ini yang baru bergerak dalam bidangnya ini juga seneng karena mendapat keuntungan dari situ seperti itu. Oke, baik. Mungkin Pak Munasir bisa menambahkan yang disampaikan tadi Bu Ibung tadi. Ya kalau dari saya terkait dengan rencana pemungutan pajak dari penjualan online ini memang ini belum ada turunan aturannya. Di satu sisi kami juga baru selesai membahas PDRB pajak dan pajak daerah dan restribusi belum ada untuk wacana itu sih Pak. Tapi harapannya ke depan seperti yang disampaikan sama Bu Itu tadi paling tidak ini di stop dulu lah wacananya jangan sampai UMKM kita ini baru naik kelas online tadi tiba-tiba dipungutin pajak. Nah, sementara regulasi kita juga yang untuk UMKM yang omsetnya 500 juta tahun memang ini masih bebas pajak ya. Masih bebas pajak dalam artian belum dikenai aturan pajak itu. Nah, oleh karena itu ke depan bagaimana kita UMKM kita ini lebih pada tadi kita fasilitasi dulu nih cara pendampingan dan digital marketingnya tadi seperti yang saya sampaikan tadi biar mereka lebih mantap gitu loh, udah berani jualan online, sudah pede, live TikTok misalnya kan gitu. Kadang-kadang pedagang-pedagang kita ini kan karena belum dilatih atau belum pede tadi kita harusnya kita pemerintah memikirkan itu dulu, memikirkan bagaimana pedagang-pedagang kita, UMKM kita ini dilatih jualan secara online tadi, Mbak. Oleh karena sekali lagi kalau untuk wacana kita pungut pajak maupun pungut restribusi kita jangan dulu deh, kita stop dulu lah wacana itu dan kalaupun ini kebijakan pusat ya kita daerah juga lebih bijak lah dinas perdagangan, dinas-dinas terkait dan kami di Komisi B pasti untuk pajak dan UMKM itu paling tidak kita
stop dulu lah wacana itulah, kira-kira itu. Nah tapi kecuali nanti mungkin UMKM yang benar-benar udah berkembang, udah naik kelas betul, mereka udah omsetnya miliaran. Kadang-kadang sisi pemerintah ini kan banyak pengusaha-pengusaha besar tapi mengatasnamakan UMKM gitu sendiri. Makanya itu kadang-kadang itu juga problemnya di pengusaha-pengusaha UMKM kita dan maupun di pemerintah yang mewacanakan pemungutan pajak. Tapi sejauh ini sampai hari ini belum ada ya turunannya, baru mungkin sebatas wacana aja. Mudah-mudahan dengan menteri yang baru nih Pak Purbaya dengan segudang terobosannya paling tidak berpihak kepada UMKM kecil itu kira-kira Mbak. Ya kemarin kan juga sempat ini ya agak sempat ramai tapi alhamdulillahnya karena memang baru wacana jadi mereka agak sedikit lega dan semoga saja ini lebih bijak lagi ya untuk saja seperti itu. Jangan nanti dilakukan dulu lah di kota Jakarta ini untuk sedang UMKM pengen bangkit nih gitu kan ya. Ya baik, dari Pak Munazir sendiri nanti bisa disambungkan ke Bu Ipung. Ini kan tadi juga dikatakan bahwasanya sekarang yang terpenting adalah meningkatkan literasi dan juga pendampingan kepada para pedagang yang memang sekarang tradisional ada, pasarnya juga sudah dikombin dengan digitalisasi sekarang. Mungkin dari Komisi B dengan pemerintah Kota Yogyakarta ini sendiri untuk kolaborasinya seperti apa dalam hal literasi dan juga tadi pendampingan kepada para pedagang sendiri? Kalau untuk kolaborasi tentu kami dengan fungsi budgeting, kami terus mendukung program digitalisasi pasar ini. Tidak hanya digitalisasi untuk transaksinya, tapi tadi sumber daya manusia atau pedagang-pedagang kita ini harus dilatih dan memberikan fasilitasi dari pemerintah. Nah, fasilitasinya bentuk apa tadi? Mungkin pelatihan, kegiatan-kegiatan pelatihan, wifi-nya kurang kita tambah lagi, gitu kan. Ruang-ruang digitalnya kita tambah gitu. Dan kami di Komisi B tadi dengan kolaborasi yang kita harapkan ke depan, tentu kita mendukung secara anggaran, baik secara anggaran maupun secara regulasinya nanti kalau nanti perlu ada regulasi atau perdanya. Yang penting mungkin tahun depan 2026 kita perbanyak lagi tuh kegiatan-kegiatan untuk pedagang kita, terutama literasi digitalnya. Itu kira-kira kolaborasi kita kalau untuk Komisi B dengan Dinas Perdagangan. Baik, Bu Ibu menambahkan? Nah, kalau saya ya dengan Dinas Perdagangan saya selalu menekankan pada Dinas Perdagangan untuk selalu mengontrol. Kan pasar itu cuma tidak hanya digitalisasinya aja, tapi kan pasarnya harus bersih, pasarnya harus aman, tidak banyak copet-copet itu ya toh. Aman ya Bu ya. Dan semua fasilitasnya juga saya suruh ngontrol. Coba lampunya bagaimana, kalau kan ada yang sampai malam ya Pak ya, dan Beringharjo itu sampai malam. Terus benrak panas banget ya dikasih kipas angin seperti itu. Jadi saya minta jadi nek pasarnya dikunjungi rame oleh para wisatawan mungkin ya, itu ya pasarnya harus seperti itu tadi, harus sempurna. Dalam arti Dinas Perdagangan harus mengontrol pasar-pasar ini biar nanti harapan saya pasar ini orang mau pasar pagi aja Mbak, tapi ada pasar sore, ada pasar malam, ya toh. Harapan saya ben enggak kecilik tamunya itu ya, kalau mamanya dari jauh-jauh datang ke sini sudah jam 7 malam, nah, itu tapi kalau ada pasar malam mungkin 1-2 ya Pak ya, itu kan masih bisa menikmati. Jadi harapan saya dikumplitilah biaya fasilitas pasar itu biar para itu ya pembeli, wisatawan itu bisa menikmati mang pasar ini benar-benar diminati Mbak. Jadi wes rasah ning mall mungkin gede-gede, tapi di pasar itu sudah mereka mendapatkan fasilitas yang luar biasa seperti itu. Baik, Pak Dwinanto sendiri bagaimana Pak sekarang upaya dari pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Perdagangan bersama dengan Komisi B gitu untuk proses digitalisasi pasar rakyatnya sendiri? Sebenarnya kami sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Munazir dan juga Bu Ipung tadi. Memang kami didukung penuh untuk budgeting tadi, anggarannya, dan pada tahun ini juga kemarin sudah berlangsung juga pelatihan tersebut. Ya, kita mengundang dari UMKM di pasar-pasar, kita latih bagaimana mereka bisa merasakan produk itu sampai laku. Jadi dari awal mereka tidak bisa apa-apa, kita buatkan akun, kita
itu sampai tingkat bagaimana memotret produknya, bagaimana kiat-kiat pemasarannya, tidak sampai produk itu muncul di platform online tersebut. Dan itu sudah dilakukan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi belajar dari dihitung terkait dengan identitas pasar. Kita juga sudah melakukan pemeliharaan, perbaikan dan selama ini kalau kita nyuwun ada berbagai ini langsung setuju oleh ya, mudah-mudahan untuk ke depan walaupun dengan adanya efisiensi tapi tidak menutup juga kita untuk selalu bisa mengoptimalkan agar fasilitas yang ada di pasar bisa lebih baik. Dan saya kira ini tidak hanya dari dukungan dari APBD juga, kita juga mengajukan dukungan dari dana keistimewaan Bu. Ya, ini juga kita mengajukan ada di 5 pasar, mudah-mudahan nanti 4 tahun yang ke depan bisa disetujui untuk pemeliharaan pasar Kota Jakarta. Oke, dan kita ketahui juga pasar tradisional sekarang di Kota Yogyakarta tidak hanya sekedar jual beli, tapi ada kulinernya juga ya sekarang ya. Jadi anak-anak muda sekarang milenial Gen Z itu nggak cuman belanja, tapi beli jajanan-jajanan jadul, ada yang jajanan-jajanan kekinian juga ada ya. Itu juga menjadi satu upaya untuk mendorong masyarakat untuk datang ke pasar itu juga ya. Oke, baik. Nah, terkait dengan digitalisasi pasar yang ada di Kota Yogyakarta ini sendiri, mungkin harapan kedepannya bagi ibu, bapak semuanya agar nantinya pasar di Yogyakarta ini selalu ramai dikunjungi. Tidak hanya itu saja, pengembangan digitalisasinya juga berjalan untuk kembali menumbuhkan ekonomi masyarakat, terutama para pedagang di Kota Yogyakarta ini sendiri. Seperti apa? Mungkin dari Pak Dinanto dulu. Harapan kami tentunya kita tidak bisa berjalan sendiri. Kami dengan Komisi tentunya kita saling berkolaborasi seperti itu, sehingga di dalam perjalanan kita untuk manajemen pasar ini dapat berjalan dengan baik dan tentunya menuju kesempurnaan seperti itu. Harapannya juga para pedagang ini bisa meningkat dari sisi omsetnya, juga dari sisi dari pasarnya, tidak hanya tadi sebutkan 12 pasar, namun tadi dihitung sebutkan juga bisa ke semua pasar, namun tidak meninggalkan ketradisionalannya. Betul. Itu yang harus kita jaga. Betul. Karena bagaimana juga itulah yang terjadi seperti Kota Jakarta itu banyak pasar-pasar yang ditangani oleh para wisatawan. Di sini terkait dengan kuliner sekarang sudah cukup viral di Bu. Kekuatan media sosial itu tadi ya. Itu juga berkat media sosial lagi. Mungkin lebih baik, ibu-ibu. Kalau harapan saya kepada Dinas Perdagangan yang sudah kami berikan anggaran, dan anggaran itu bisa digunakan semaksimal mungkin, ya toh. Di mana pasar-pasar kita menggeliat, di mana pasar-pasar kita bergerak dengan pesat, ya toh. Dalam arti karena Jogja ini merupakan jujukan para wisatawan yang saat ini tuh terkenal dengan kulinernya, Mbak. Dari para itu yang suka TikTok dan semuanya itu ya kita beruntung dari situ. Jadi makanan-makanan Jogja, gudegnya, bakpianya, juga sate kambing dan semuanya itu tersebar beritanya keluas ke Indonesia lah, intinya seperti itu. Harapan saya Dinas Perdagangan semakin meningkatkan fasilitas-fasilitas pasar dan semakin digitalisasi tadi semakin dikembangkan ya ke pasar-pasar, karena apa yang sudah menjadi permintaannya Dinas Perdagangan juga sudah kita ketok, sudah kita berikan. Jadi harapan saya dengan yang sudah kita berikan itu digunakan semaksimal mungkin, seperti itu, Mbak. Baik, Pak Munazar. Untuk saya harapannya kepada pedagang pasar tentu para pedagangnya bahagia. Bahagia dalam artian mereka omsetnya bagus. Bahagia ketika mereka difasilitasi oleh kita, oleh pemerintah maupun DPR dari sisi anggaran, dari dukungan fasilitas digital marketingnya. Saya kira itu harapan kita semua, Boyar. Para pedagang pasar yang ada di 29 pasar ini benar-benar bahagia dan merasakan kehadiran kita sebagai pemerintah dan sebagai wakil rakyat.
di satu sisi kami fungsi budgeting tadi seperti yang disampaikan Bu Ipung, kita juga terus mendukung untuk dari anggarannya. Fungsi anggaran kami terus mendukung berapapun lah kira-kira, dalam artian anggaran untuk pedagang-pedagang kita ini, terutama untuk anggaran digital marketingnya, untuk anggaran fasilitasi mereka, kami siap mendukung sebagai anggota DPRD khususnya di Komisi B. Nanti sekali lagi kami ingin dan harapan kami para pedagang kita bahagia selalu. Itu kira-kira harapan kami ke depan. Baik, UMKM naik kelas, pedagang semua dan masyarakat bahagia. Itu tadi ya harapan kita semuanya ya. Semoga saja digitalisasi pasar yang ada di kota Yogyakarta ini semakin berkembang juga, tidak meninggalkan dari sisi tradisionalnya, tetapi kita juga diberikan literasi agar kita juga semakin maju dengan perkembangan teknologi yang ada saat ini. Terima kasih banyak untuk Pak Dinanto Sujatmiko, Ibu Ipung, Bapak Munazar untuk kesempatan hari ini. Semoga informasi ini juga berguna bagi masyarakat dan semakin juga meningkatkan literasinya dan kita semakin cinta dengan pasar yang ada di kota Yogyakarta. Sehat selalu dan semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan dengan keadaan yang jauh lebih bahagia tentu saja ya. Terima kasih juga kepada pemirsa yang sudah menyaksikan podcast Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta untuk kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat juga bagi Anda semua. Akhir kata saya Cynthia Rina pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.